legend. Keras, bapak saya berdarah Banten. Kalau ngomong keras, bahkan saya juara 2. Rapot saya disobek, dilempar. Goblok maneh bacanya. Halo sahabat Bawang TV Channel, saya saat ini berada di rumah ibundanya Munawar Fuad. Saya pengen ketemu, pengen wawancara beliau. Ada nggak ya dia ya? Coba kita ke sana. Oh, kebetulan ada tuh dia, lagi ada tamunya kayaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Bawang TV Channel, Kang Munawar Fuad sedang berada di rumah bundanya. Kebetulan banget saya ini susah pengen ketemu sama beliau. Alhamdulillah. Baik, Kang. Gimana Kang? Sehat? Alhamdulillah. Baik. Ya. Baik. Oke. Mangga. Ngobrol-ngobrol nih sama Kakang. Iya, silakan. Di sore hari ini. Iya. Kemana saya nih? Duduk sana. Gimana? Kang, di situ bagus kan? Ya baik sahabat. Kayaknya Kang Fuad ini mau nyiapin tempat duduk saya nih. Di mana? Oh, saya. Oh, di sini. Oke, siap. Siapa kerja nggak belasan? Ini ya? Di sini ya, Pak. Cukup nggak lightingnya? Iya, saya buka ya. Baik, sahabat Bawang TV Channel, saya sudah disambut dengan baik. Saya sudah duduk berdampingan dengan Kang Fuad, tokoh muda, tokoh nasional, tokoh internasional bahkan. Gini sahabat, saya berada di Cibarusah. Kenapa sih saya kembali lagi ke Cibarusah? Karena terus terang, saya sangat tertarik sekali dengan kota kecil Kecamatan Cibarusah yang berada di ujung paling selatan Kabupaten Bekasi. Karena menurut informasi bahwa di Cibarusah ini menyimpan tempat-tempat bersejarah, juga kota kecamatan yang banyak melahirkan tokoh-tokoh nasional. Di antaranya tentu saja tokoh pejuang, ada Kiai Haji Ma'mun Nawawi, ada juga Kiai Haji Yusuf Kamil, dan juga tokoh politik atau pengamat politik M. Saifullah Fatah. Dan yang saat ini saya berkunjung ke salah satu tokoh yang dilahirkan dari kota kecil Kecamatan Cibarusah, yaitu Raden Haji Munawar Fuad Nuh, yang sudah tadi saya katakan bahwa beliau adalah tokoh muda, tokoh nasional, yang juga tokoh internasional. Ya, inilah sosok Munawar Fuad yang masih kelihatan sangat energik. Gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah. Tadi lebay kali, sampai kemana-mana. Lebay gimana emang? Yang kalau menurut saya amatin, emang bener-bener Kakang saya dengar tuh udah jadi ya. Mohon maaf saya panggil Kakang aja ya Kang. Iya, mangga. Karena kita masih daerah Sunda lah. Iya. Kakang manggil Kakang kayaknya udah familiar gitu ya. Mangga. Oke, gini Kakang. Jadi saya tahu kesibukan Kakang itu kan banyak banget, makanya saya buru-buru aja langsung ke pertanyaan. Walaupun terus terang saya berhadapan dengan Kakang itu lain dengan yang lain, agak sedikit gemeteran saya, agak sedikit grogi saya. Itu lebay. Bener Kakang, bener. Langsung aja ke pertanyaan gini ya. Saya ingin tahu Kakang sekarang menjadi tokoh nasional, bahkan dikenal di mana-mana. Itu saya pengen tahu cerita masa kecil Kakang, yang katanya sih kakaknya ini mah mendengar saya tuh Kakang tuh masa kecilnya kurang beruntung. Dari Kakang itu siapa, dari anak siapa, dan orang tua tuh itu dulu sebagai apa Kang? Tolong dijelasin ke pemirsa kami Bawang TV Channel. Tapi saya nggak boleh bohong loh. Iya, saya walaupun nama channel Bawang TV tapi yang serius, Kakang jangan bohong ya. Terima kasih, Kak Edo, terima kasih. Dan teman-teman Bawang TV datang di sore menjelang Jumat yang penuh berkah. Oh iya, amin. Mudah-mudahan. Ini bukan kota kecil, ini hutan. Ini kampung. Saya sering bilang, saya dari sebuah kampung namanya KBC.
Biar keren. KBC. KBC, Kampung Babakan Cibarusa. Keren kan? Tapi Babakan itu menyimpan Kampung Babakan Cibarusa. Terus BMLK, belakang masjid lewat kuburan. Itu ya. Di tempat inilah kedua orang tua saya, ya saya terlahir dari ibu saya seorang guru ya. Orang guru. Ibu Hajah Raden Maskana, seorang guru, dan ayah saya juga guru, Ustadz di Madrasah Aliana. Keduanya pejuang pendidikan. Dan saya lahir di tempat yang kedua orang tua saya tidak punya rumah, tidak punya tanah, menumpang di kedua orang tuanya. Di mana tempat ini tidak ada akses ke jalan kecuali ke kuburan dan ke masjid, nggak ada jalan. Tapi tempat ini dikelilingi sawah orang. Dan disinilah kami hidup dan tumbuh, saya bersama ke-6 keluarga saya, yang saat itu kalau zaman Orde Baru disebut di bawah garis kemiskinan. Iya. Dan itu fakta, nyata, dan nggak ada lantai. Kita tinggal di rumah berlantai tanah, jadi berteman sama cacing. Iya. Dan kalau hujan seperti ini bocor, dindingnya dinding bambu, bilik bambu gitu Bang Edo. Ranjangnya ranjang dari bambu pakai tikar. Saya ingat betul dan tidak punya kamar. Ya. Jadi masa kecil itulah masa yang saya kenang sebagai sesuatu yang kalau bahasa Babakannya unforgettable. Oh, udah saya cerita apa bingung. Apa bingung saya? Nggak pernah bisa dilupain. Oh iya. Tapi menjadi cerita bahwa saat itu pesan utama dari almarhum almarhumlah, saya menyebut Mama Kiai Haji Raden Nuh Inayatillah Allahumma gfirlahu warhamhu. Beliau selalu bilang, nama kecil saya Ateng. Padahal mau saya tanyakan itu. Nama kecil saya Ateng. Ateng itu panggilan sayang dari ayah saya, dari Raden. Jadi saya cadel apa ya, keluh lidahnya, nggak bisa ngomong Latin, jadi Ateng gitu. Dan saat itu memang ada pelawak yang bertubuh pendek yang namanya Ateng juga. Jadi saya sering dikata-katain, diolok-olokin. Mungkin memang ketika kecil saya lahir buntet kecil gitu loh, hitam gitu ya. Hidup lagi. Tapi jadi, pinter. Wallahu alam, saya nggak merasa pinter, tapi saya dididik dari mulai jam 3 pagi. Saya sering diseret-seret untuk menimba air di sumur dan mandi melalui aliran sungai yang mengelilingi rumah ini. Begitu jernih, begitu sangat bening. Jadi jam 3 jam 4 pagi sebelum sholat subuh harus mandi dan dimandikan, kalau nggak dipukulin. Dan airnya itu mengalir seperti apa ya, sumber mata air Bang. Itu bayangkan sekitar 50 tahun yang lalu ya, saya sekarang sudah 50. Tapi sekarang udah hilang. 100 meter di tempat ini tidak ada lagi air, sumber mata air. Inilah proses perubahan memang alami, jadi saya mengalami perubahan. Dan setiap waktu sholat kita dididik untuk ke masjid, dan lari saya melalui kuburan itu betul. Secepat mungkin ke masjid, dan itu yang membuat saya kemudian tertempa untuk harus rajin ibadah dengan pesan, boleh miskin harta, miskin dunia, tidak punya apa-apa, kadang makan kadang tidak, tetapi jangan miskin iman, ilmu, dan amal. Itu yang dipesankan sama kedua orang tua ya. Dan kamu bisa merubah diri kamu, keadaan keluarga ini dan masa depanmu itu dengan iman, ilmu, dan amal. Begitu. Baik, itu memang pesan ibu yang benar-benar bisa dijalankan oleh Kang Fuad sendiri ya. Bicara Kampung Babakan ini, untuk saat ini Kang, orang tuh banyak nyari yang seperti ini, yang rimbun, yang sejuk. Emang sekarang justru orang kota banyak yang nyari seperti ini Kang. Iya, alhamdulillah. Saya juga pengen hidup seperti di kampung ini Kang. Jadi kayak di daerah, saya kan dari daerah Lingkar Cikarang. Dulu rindang. Oh, dulu rindang. Kebun-kebun, air, semua ya kayak itu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya Kang. Ini saya udah nyiapin pertanyaan karena terus saya tadi udah kalau berhadapan dengan Kakang kayaknya makan itu takut hilang. Pertanyaan berikutnya itu, Kakang bisa masuk bergabung dan kenal dengan tokoh-tokoh bahkan partai-partai nasional itu
kisahnya gimana Kang? Saya sih tahu Kang dari zaman sekolah aja kan saya ada kelas nih. Tahu Kakang emang orang pinter, para dengar Kakang tuh bisa loncat naik kelas. Bukan loncat, diusir. Oh diusir. Diusir dari SD. Itu kan istilah Kakang. Dan saya waktu itu malu, saya nggak punya ijazah. Jadi saya ini nggak lulus SD, karena aslinya tidak lulus SD. Kan justru prestasinya malah di atas. Wallahu a'lam. Nah kembali ke pertanyaan saya Kang tadi kan, Ya. itu bisa kenal dengan tokoh-tokoh nasional, bisa masuk ke Demokrat, kan boleh katakan orang kampung kalau gitu. Itu ceritanya gimana Kang? Atau waktu Kang kuliah? Boleh ceritakan mungkin kan ini kisah inspirasi lah buat, Ya, banyak buat Kang Edo, banyak orang sukses, bahkan jauh lebih dari saya. Banyak sekali. Dan saya masih merasa sampai sekarang masih sangat miskin dengan ilmu, fakir dengan pengalaman, apalagi kebijakan-kebijakan yang dimiliki orang tua kita. ya. Tapi proses itu panjang sekali Bang Edo. Tetapi saya merasa modal terbesar adalah keteladanan, uswatun hasanah dari kedua orang tua kita. Jadi saya merasakan guru pertama saya adalah ayah dan ibu saya. Jadi itu tertanam, dan apa spirit yang memacu, memompa kehidupan saya. Modal saya adalah karena saya terlahir dari keluarga, lingkungan, dan kehidupan sehari-hari yang saya sebut amat sangat miskin. Saya kapok. Berlebihan Bosen. kalau bilang amat miskin, Iya, berlebihan. iya betul, betul. Tapi kan bisa sekolah, karena pintar Enggak, kan. betul. Saya kan cerita saya lahir dari mana, di mana, di lingkungan apa. Tanah orang nggak punya, rumah nggak punya, makan pun dibantu oleh alam. Ya dulu suka makan tutut, numpang di sawah orang, Iya, iya. obor belut, gitunya, makan eceng gondok, makan genjer, itu kan tumbuh. Dan sering nggak punya beras. Modal masaknya pakai haunya, pakai kayu bakar, terus sering nebang pohon pisang yang pisangnya masih mentah untuk direbus, dimakan. Jadi tidak pernah kelaparan dulu karena dibantu. Sumber Tapi untuk makan beras itu mewah sekali, apalagi lauk pauk. Dan saya tahu gaji bapak ibu saya tidak cukup untuk itu. Di samping bapak saya seorang pendakwah, seorang pejuang umat, seringkali lebih mengutamakan umat daripada kepentingan keluarga. Jadi katanya karena proses ilmu melalui pendidikan, maka kamu harus menjadi orang yang mencintai ilmu dan belajar. Dari proses itulah kemudian ada satu pesan yang tidak pernah saya lupakan. selalu teringat lah. Iya, memenuhi teladan Rasulullah, menjadi orang yang al-amin. Jadilah orang yang al-amin, yang amanah, jujur, dan terpercaya. Itu kunci terpenting dalam kesuksesan hidup dimanapun. Tetapi jangan bodoh, apalagi mau dibodohi. Tetap kita harus punya Itu ilmu, paling ya. rugi. Karena itu sering diingatkan dengan ayat-ayat, dengan hadis, dengan teladan Rasul dan sahabat. Kuncinya adalah ilmu, pengetahuan, dan itu gratis kalau belajar. Karena itu saya sering kali kadang kalau ngantuk tidur, maneh mah cenanya ulah sare wae. Lamun rek sare, Gusti Allah ge salilana bakal nyarikeun maneh. Paeh cenah. Keras bapak saya berdarah Banten. Kalau ngomong keras. Bahkan saya juara 2. Rapot saya disobek, dilempar. Goblok maneh mah cenah. Harus juara satu. Harus juara satu. Ya, sahabat Bohong TV, itulah cerita dari Kang Munawar Fuad. Mudah-mudahan dijadikan inspirasi, dijadikan motivasi gitu. Kang Munawar Fuad itu dari keluarga biasa saja lah, keluarga sederhana. Cuman dididik dengan yang penuh disiplin, dengan penuh gimana ya, orang tua keras lah, Keras, katakan gitu. keras banget. Keras banget. Jadikanlah inspirasi untuk pemirsa sahabat Bohong TV semuanya. Baik, Kang Munawar Fuad. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di masa pandemi ini, kan kita tahu, bukan di kita, dunia bahkan diserang dengan adanya banyak virus corona. Kegiatan Akang apa aja kan sehari? Iya. Ibu bapak saya dulu mengamanahkan, Fuad, gitu. Kamu boleh jadi apa saja, tapi jangan kamu lepas dari berdakwah. Jadi saya waktu kecil Bang, sekolah SD, sering diseret-seret bapak saya ke Anggong,
ke Loji, sampai ke Setu, Muara Gembong untuk berdakwah. Jadi saya memanfaatkan itu untuk memenuhi panggilan-panggilan, undangan-undangan menggantikan bapak saya. Dan yang terpenting, saya memilih pekerjaan sampai sekarang sebagai guru sebenarnya. Ya, sebagai dosen, Kak. Alhamdulillah setelah saya mendapatkan beasiswa, dan satu, Kak, ketika saya mendapatkan kelulusan dari Aliyah Al-Baqiyatus Sholihat, Sanawiyah Al-Baqiyatus Sholihat selama 6 tahun, tiba-tiba saya lulus di UIN Jakarta. Stres. Kenapa kok bisa stres? Nggak punya uang, Oh, nggak punya tempat tinggal, dan lain-lain. Saya menjadi pembantu rumah tangga tempat orang kaya selama setahun. Saya mulai bangun pagi, jam 3 saya ngepel, saya ngosrek WC, kamar mandi, saya nyuci mobil di rumah orang kaya di daerah Depok. perjuangan masa muda itu ya. Asal saya bisa kuliah, ada tempat tinggal, bisa makan. Dan saya selalu berdiri naik bis sekitar 30 menit dari daerah Sawangan ke kampus. Dari situ saya mendapatkan kesempatan untuk makan dan lain-lain. Jadi boleh dites, saya udah bisa masak, ya bisa nyuci, bisa nyetrika, bisa apa. Jadi 1 tahun saya menjadi pembantu rumah tangga. Dan setelah itu saya beraktivitas di kampus, itulah kesempatan emas saya bisa belajar. Dan alhamdulillah, sejak itu saya berkomitmen. Setelah saya sukses bisa menikmati bangku perguruan tinggi, saya akan berbagi ilmu. Saya tidak boleh berhenti dan diam. Saya ingin agar masyarakat cerdas. Kalau masyarakat bodoh, tidak bisa jadi apapun. Kalau dibodohi, lebih tidak bisa. Ya, dan itu pernah terjadi. Ketika industrialisasi datang ke Bekasi, warga kita ngejualin tanahnya. Ada yang 1.000, 2.000, 3.000, dan mereka tidak pernah tahu mau dijadiin apa. Itu dia, karenanya saya berkiprah sebagai guru. Sejak tahun 95 mengajar di Unisma Bekasi, secinta Bekasi. Saya mengajar, memberikan ilmu. Sampai sekarang saya menjadi dosen di Universitas Presiden. Sudah lebih dari 26 tahun menjadi guru.